Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Tiffany dengan NIM 123140011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah jaringan komputer yang dimana kita akan melakukan routing BGP pada exterior gateway routernya. Lalu untuk interior gateway router boleh menggunakan berbagai komponen ini yang sudah tercantum pada layar, yang dimana topologinya pun kita mengikuti pada ketentuan tugas. Oke, selanjutnya kita masuk ke Cisco-nya saja. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas simulasi routing jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker berdasarkan topologi yang sudah disediakan tadi ya pada soal. Lalu pada topologi tersebut terdapat 3 kelompok jaringan yang disebut AS. AS itu singkatan dari Autonomous System, yang dimana ada AS100, ada AS200, dan juga AS300. Oke, selanjutnya masing-masing AS berisi beberapa router yang saling terhubung untuk membentuk jaringan internal. Lalu tujuan utama dari simulasi ini adalah agar seluruh jaringan pada ketiga AS tersebut dapat saling berkomunikasi meskipun berbeda sistem dan berbeda pengelolaan dari jaringannya. Lalu langkah pertama yang saya lakukan adalah memahami struktur topologi dan menentukan router mana yang termasuk router interior dan router eksterior. Router interior adalah router yang berada di dalam satu AS dan hanya berfungsi untuk komunikasi internal, sedangkan router eksterior adalah border router, yang dimana router yang berada di pinggir AS dan terhubung langsung dengan router dari AS lainnya. Untuk yang interior seperti ini, misalnya pada AS100 ini, di dalam interior AS100 ini itu bisa disebut dengan router interiornya atau router internal. Lalu untuk menghubungkannya antara router dari AS300 ke 100 itu disebut dengan router eksterior tadi. Oke, selanjutnya sesuai ketentuan soal, router antar AS harus menggunakan BGP atau Border Gateway Protocol dan hanya diterapkan pada router eksterior tersebut. Setelah itu, saya mengatur routing untuk jaringan internal di setiap AS menggunakan salah satu protokol. Lalu simulasi ini saya gunakan untuk salah satu protokol tersebut agar semua router yang berada di dalam AS yang sama dapat saling mengenali jalur dan mengenali rute menuju jaringan internal lain dalam AS tersebut. Dengan router atau routing internal ini, setiap router di dalam AS bisa saling terhubung dengan benar sebelum dilakukan koneksi keluar AS-nya. Lalu berikutnya saya melakukan konfigurasi BGP pada router eksterior tadi. Lalu pada tahap ini saya memasukkan nomor AS sesuai kelompoknya, kemudian membuat hubungan tetangga atau neighbor BGP dengan router dari AS lain yang terhubung melalui jalur serial. Dengan BGP, router eksterior dapat bertukar informasi antar rute dari AS100 ke 200 dan juga AS300. Begitu juga sebaliknya. Konfigurasi BGP ini adalah inti dari tugas karena berfungsi menghubungkan jaringan yang berbeda sistem secara global seperti konsep jaringan internet. Setelah semua konfigurasi selesai, saya melakukan pengecekan untuk memastikan routing berjalan dengan baik. Saya memeriksa tabel routing pada router untuk melihat apakah rute dari jaringan internet dan rute dari BGP sudah muncul. Saya juga sudah mengecek status neighbor BGP untuk memastikan koneksi antar router eksterior sudah berhasil dan dalam kondisi yang saling terhubung. Kemudian saya melakukan uji koneksi menggunakan perintah ping dari salah satu router atau perangkat di AS tertentu ke perangkat di AS lainnya. Jika ping berhasil, maka artinya routing internal dan routing BGP eksternal sudah berjalan dengan benar dan komunikasi antar AS sudah berhasil dilakukan. Sebagai kesimpulan, simulasi ini membuktikan bahwa routing internal pada setiap AS dapat dibangun menggunakan protokol IGP seperti RIP, OSPF, EIGRP, atau RIP v2. Sedangkan routing antar AS harus menggunakan BGP pada router eksteriornya. Oke, dengan penerapan BGP, ketiga autonomous system yaitu AS tadi yang disingkat AS100, AS200, dan AS300 tadi itu dapat saling bertukar informasi
lalu untuk rute sehingga seluruh jaringan dapat saling terhubung. Hasil pengujian ping berhasil menunjukkan bahwa konfigurasi routing yang dibuat sudah benar dan jaringan antar AS dapat berkomunikasi sesuai ketentuan tugas yang diberikan. Dapat kita lihat juga di sini pada uji koneksinya itu sudah saling terikat ya dan terhubung. Dapat kita lihat lagi ya, kita cek lagi. Oke, di sini akan menunjukkan status successful antara router 1, router 7, dan sebaliknya. Ini juga berfungsi antar router internal dan juga router yang eksternal tadi ya. Kalau yang internal itu di dalam satu AS 100 misalnya seperti ini, lalu untuk yang eksternal tadi itu ada antara penghubung AS 100 dan juga AS 300 ataupun 300 ke 200 dan begitu juga sebaliknya. Oke. Kita lihat di sini ya, statusnya successful. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.